Oh, real one manipulation ditambah dengan Dark Nervous ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Jordan Legends gak mendapatkan vision. Lama sekali Wyvern harus tebang. Satu baseline juga udah langsung dirutukan Onyx Prodigy. Memegang kendali penuh atas game kali ini. Gak ada satu pun turret yang tersisa untuk Jordan Legends. Bahkan Lutfi masih ada di area frontline. Apakah ini bakal dipaksakan dengan ada seorang boy yang kembali hadir lagi ke area pertempuran. Wave Minion keluar dari Jordan Legends tapi menghadapi Super Minion yang sudah dibawa oleh Onyx Prodigy. Ini bakal menjadi satu game yang cukup lama untuk bisa ditahan oleh Jordan Legends dan satu bleeding time di tangan Owen. Oke, Wyvern juga udah mau spawn lagi. Jadi udah saatnya untuk Onyx sekarang untuk mundur. Defense yang masih bisa dilakukan sama Jordan Legend ini memperpanjang nafasnya memang. Tapi pertanyaan besarnya, Lordnya nanti apakah mereka berani untuk kontes? Karena kalau nggak dikontes, Lordnya masuk ke dalam area BS-nya itu mereka dari teman-teman Onyx dia punya Dark Nightfall loh. Boy bisa buka Dark Nightfall terus dia bisa pukul BS-nya aja nggak peduli sama apapun bareng sama D. Itu susah buat dilawan karena gelap. Mereka nggak tahu di hitnya dari mana gitu kan. Nah permasalahannya kalau memang mereka mau coba untuk fight di arah Lordnya, salah sedikit aja mereka udah kehilangan kesempatan untuk balikin keadaan. Iya, karena dengan ada satu Dark Nervous ya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mundur. Dan itu yang terjadi di momen-momen sebelumnya. Ketika mereka mundur pasti ada satu pemain yang tertangkap. Tapi sekarang Lutfi yang coba untuk tertangkap bakal dibalaskan lagi. Dan Nervous kembali lagi terbuka dari seorang Boy. Real Manipulation dibalaskan dengan senjata makan cuan. Dan Boy berhasil kembali lagi memulakan Wyvern untuk kelima kalinya. Ayas bakal coba untuk menjadi target berikutnya. FX Low terlalu sakit double kill untuk seorang Boy. Tapi di sisi lain kita melihat juga bagaimana zone out yang dibuka oleh seorang Lutfi memaksa 3 pemain dari Jordan Legends gak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Dan ini bakal menjadi berbahaya. 5 pemain dari Onyx Prodigy memaksakan untuk mendapatkan mega kill di tangan seorang Boy. Kembali menjadi building dari Onyx Prodigy. Israel, Onyx Prodigy tampil dengan disiplin dari game pertama objektif. Yang jarang sekali lepas, mereka bisa kuasai gamenya, mereka bisa maksa Jordan Legend main di tempo mereka. Dan Onyx Prodigy sekali lagi menunjukkan taring mereka, menunjukkan kalau mereka memang kuat. Wow, perfect team fight dari Onyx Prodigy. Mampu pukul mundur pasukan Jordan Legend dengan clean sweep 2-0 tanpa balas. Dan kalau ngelihat dari game yang kedua jujur ini susah banget untuk dilawan buat temen-temen Jordan Legends. Mereka masih bisa nge-defense emang untuk beberapa saat. Tapi ketika Dark Nervous sudah dibuka, Real One Manipulation juga ada. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Dan untuk tim-tim lainnya mungkin mereka harus sudah mulai respect dengan pick off gameplay yang selalu dibawakan oleh Onyx di 2 game tadi. Mungkin menjadi hari yang buruk untuk Wyvern ya. Iya. Dia kalah hero. Berapa kali ya? Itu pertama dia kalah match up. Match up-nya lapu-lapu lawan Esmeralda itu setengah. Wah, susah banget itu. Betul. Serius. Kayak mau lapu-lapunya siapapun yang pakai ya. Iya. Dengan match up Esmeralda itu susah. Susah banget memang dari hero-nya tuh. Ya, itu itu match up lah. Maksudnya match up ini yang satu ini dari hero power ini memang lebih unggul daripada hero yang lainnya. Iya. Nah, untuk di team fight dengan early yang nggak bagus, dia nggak punya item yang memadai dan beberapa kali dia yang dimakan mulu kan. Betul. Makanya skor di awalnya juga tadi agak kurang, maka dari itu recovery susah banget. Dia nggak bisa ngasih momen sama sekali untuk teman-temannya dan untuk yang lainnya pun nggak bisa bergerak tadi. Iya. Jadinya susah banget untuk mereka bisa bergerak, mau maju udah ada Owen yang tiba-tiba bisa menarik ke kapanpun dia mau. Dan penggunaan Valentina di game kali ini jadi cukup bingung ya. Untuk ngambil ke arah Real World Manipulation mereka minim dari segi damage. Mau ngambil ke arah Divine Judgment targetingnya susah banget. Karena posisi dari para pemain Onyx Prodigy mereka benar-benar ngejaga posisi banget khususnya untuk para damage dealer. Mau narik ke arah Yurnya jadi susah banget, narik juga ke arah seorang D rasanya impossible ketika di area frontline udah ada Lutfi. Iya. Sebenarnya memang masuk akal juga yang Nevin bilang tadi. Sebenarnya yang paling kritikal lagi, gold lane mereka tuh Brody. Ah ya. Brody memang tipe bisa dia lebih ke poke ya, lebih ke poke burst mirip ke clean. Iya benar. Nah, mirip clean. Tapi range-nya jauh. Range-nya lebih jauh dan bisa eksekusi juga. Tapi yang jadi masalah, escape dari Brody ini kan nggak banyak ya. Dia pakai corrosive strike-nya itu nggak dia butuh target gitu kan buat lompat ke belakang. Karena real world manipulation mau nggak mau udah pasti buang spell. Nah, setiap dia nggak ada spell, Kaja itu udah langsung mantau.
Kaja punya flicker, Brody nggak punya, itu udah pasti dipantau. Brody nggak bakal berani free hit, nggak bakal bisa ngasih damage dengan tenang. Walaupun Kajanya misalkan nggak ada flicker juga deh,